An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, haqqul muslimi 'alal muslimi sittun, kewajiban seorang muslim terhadap muslim lainnya itu ada 6. Yang pertama, idza laqitahu fasallim alaihi, kalau ketemu itu ngucapin salam, kalau ketemu itu nyapa, bertegur sapa, itu yang pertama. Yang kedua, wa idza da'aka fa'ajibhu, ketika kita diundang itu datangi undangan tersebut, penuhi undangannya. Wa idza istansahaka fangsahu, jika diminta nasihat yang baik, kita mampu menasihati, nasihati yang minta nasihat. Kemudian wa idza atasa fahamidallahu fasamitu, kemudian kalau ada yang bersin, kemudian mengucapkan alhamdulillah, didoakan semoga dapat rahmat, yarhamukumullah. Wa idza marida fa'udhu, kalau ada yang sakit jenguk. Wa idza mata fatba'hu, kalau ada yang mati antarkan jenazahnya, urusi jenazahnya, kuburkan sampai di kuburan. Kita bahas yang pertama, kewajiban seorang muslim terhadap muslim lainnya. Yang pertama nikupa idza laqitahu fasallim alaih, kalau ketemu sesama muslim maka ngucapin salam. Kanjeng Nabi niku dawe hakul muslimi 'alal muslimi, pakai kata muslim, tidak mengatakan hakul mukmini 'alal mukmini, tidak menggunakan kata mukmin tapi menggunakan kata muslim. Apa bedanya muslim sama mukmin? Muslim itu wong Islam, walaupun wong Islam belum tentu sholat, walaupun wong Islam belum tentu galak ke masjid, walaupun Islam belum tentu puasa Ramadan, walaupun puasa belum tentu haji, walaupun Islam belum tentu ibadah, itu Islam, Islam wae mah itu. Tapi kalau mukmin, orang kok galak ibadah ke masjid, orang kok purun nindai nopo ingkang didhawuhi Kanjeng Nabi, mesti berarti piantun iku piantun Islam. Kalau orang mau puasa Ramadan mesti wong Islam, kalau orang itu sholat mesti wong Islam, kalau dia haji mesti wong Islam. Nah, itu bedanya orang mukmin sama muslim. Muslim itu belum tentu mukmin, tapi kalau orang menjalankan syariat, mukmin, dia percaya dengan perintah Allah, berarti dia orang Islam. Lah baginda Rasul mengatakan haknya orang Islam terhadap Islam yang lainnya. Artinya kita tidak boleh membeda-bedakan haknya yang datang ke masjid apa tidak datang ke masjid, yang puasa Ramadan apa tidak puasa Ramadan, mentang-mentang tidak pernah kejengukan di majelis taklim, tidak disapa, padahal dia orang Islam. Mentang-mentang tidak kelihatan di masjid, tidak pernah ditegur sapa, padahal dia orang Islam. Nah, itu bukan ajaran Kanjeng Nabi, itu bukan ajaran baginda Rasul. Ajarannya baginda Rasul, asalkan dia Islam, ketemu sapa, asalkan dia orang Islam, ketemu ngucapin salam, entah ke masjid atau tidak ke masjid, entah ikut ngaji apa tidak ikut ngaji, yang penting dia Islam, yang penting KTP-nya Islam atau Islam KTP. Nah, itu beda. KTP-nya Islam sama Islam KTP sama apa
beda Pak? Beda. Gila polisi gila. Polisi tidur. Gila, polisi gila beda. Tidur polisi tidur. Salamnya orang Islam, bapak-bapak sudah hafal semuanya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kompletnya ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum itu kalimat yang luar biasa. Kenapa luar biasa? Beda itu sama selamat pagi, beda itu sama selamat siang, beda itu sama selamat sore, selamat malam. Kalau kita ketemu orang pagi, kemudian ngucapin selamat pagi, berarti kita itu cuma mendoakan semoga selamat di pagi hari. Siang ya masa bodoh orang nggak ketemu. Kalau siangnya ketemu masih selamat ya berarti selamat siang. Kalau sore masih ketemu ya selamat sore. Malam masih ketemu selamat malam. Lah sedangkan kalimat assalamualaikum walaupun cuma ketemu sekali, itu artinya sudah mendoakan mudah-mudahan Bapak ini selamat di pagi hari, selamat di siang hari, selamat di sore hari, selamat di malam hari, bahkan selamat besok, minggu depan, bulan depan, tahun depan, bahkan sampai selamat dunia akhirat. Itu makna dari assalamualaikum, walaupun diucapkan sepindah Pak, walaupun diucapkan cuman sekali mawon, cuman sekali, tapi kita sudah mendoakan orang yang kita salami tersebut semoga kamu selamat dunia maupun akhirat. Kenapa kok bisa gitu? Karena salam itu diawali dengan alif lam ma'rifat. Alif lam ma'rifat itu artinya khusus. Selamatnya itu selamatan dari Allah. Kita bisa selamat itu bukan karena harta kita. Kita selamat itu bukan karena jabatan kita. Kita selamat itu bukan karena relasi kita, bukan karena atasan kita, bukan karena bos kita. Tapi kita bisa selamat hakikatnya itu diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka makna assalam itu artinya keselamatan yang diberikan oleh Allah, yang datangnya dari Allah, karena hanya Allah yang mampu menyelamatkan. Paham nggih? Assalamualaikum, maka jawabannya Waalaikumsalam. Kenapa gitu? Kenapa ada musnya? Ya karena didoakan pakai alif lam ma'rifat. Maka jawabannya karena kita seakan-akan sudah didoakan Kak Firdaus, mudah-mudahan kamu diselamatkan sama Allah ya. Amin. Kan gitu, sudah didoakan ya balik Pak. Wa idza hayyitum bi tahiyatin fahayyu wa idza hayyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Kalau kamu didoakan orang lain, itu doakan yang lebih baik, atau aurudduha, atau semisalnya. Kalau kamu didoakan Kak Firdaus mudah-mudahan diselamatkan oleh Allah, ya balik mendoakan ya kamu juga mudah-mudahan diselamatkan oleh Allah. Waalaikumsalam. Itu syukur-syukur bi ahsana minha, syukur-syukur bi ahsana minha, syukur-syukur lebih baik doanya. Kalau misalkan didoakan kafir mudah-mudahan diselamatkan oleh Allah ya, kafir Daus balik lebih bagus, lebih komplit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kamu juga diselamatkan oleh Allah dan mendapatkan rahmat dari Allah. Syukur-syukur komplit wabarakatuh, dan engkau juga mendapatkan berkah dari, dan Allah memberkahi kamu. Nah itu komplitnya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi jawab salam niku Pak,
itu paling tidak sama dengan yang nyapa salam. Kalau yang nyapa salam itu assalamualaikum, ya paling tidak waalaikumsalam. Kemudian kalau yang nyapa assalamualaikum warahmatullah, paling tidak ya waalaikumsalam warahmatullah. Kalau yang salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, karena sudah didoakan komplit, kalau sudah didoakan komplit assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jawabannya jangan cuma waalaikumsalam. Kalau WRWB nggak? WRWB nggak ada itu. Niat doain apa enggak? Makanya saya Pak, kalau di WA ada ASS WRWB nggak aku jawab. Apa? Ya kalau mau salam salam wae. Kalau enggak usah ASS WRWB. Singkat. SAW Sallallahu alaihi soal wasallam. salah itu bukan nak dijawab. Bukan sapa itu bukan bab ini. Ya. Makanya ASS WRWB. Balas Ya, ya. balas. Karena nggak wajib juga Pak. Bapak-bapak dapat WA assalamualaikum, misalkan tulisan assalamualaikum, bapak-bapak tidak wajib balas tulisan waalaikumsalam, tidak wajib. Cuman wajibnya jawabnya di situ. Dalam hati boleh, diucapkan boleh, tapi tidak wajib mengembalikan Jawaban. tulisannya. Balasan. Nah, balasan tulisan. Tuh. Jadi seperti itu. Jadi bapak-bapak kalau mau WA, kalau mau salam ya salam aja. Kalau enggak usah sekalian Pak. Daripada ASS WRWB. Lagi karena itu doa. Ya doa ASS WRWB kan nggak ada doanya ASS. Gelar itu. Nah, kemudian Kanjeng Nabi niku nate ditangleti kalih sahabat. Ya Rasulullah, wahai Kanjeng Nabi, utusan Allah, ayu islamin khairun. Islam yang seperti apa yang paling baik? Jadi orang muslim yang seperti apa yang baik itu ya Kanjeng Nabi? Kata Kanjeng Nabi, tu'aimut ta'am. Yang pertama itu sedekah makanan. Oh, ternyata sedekah makanan itu utama sekali Pak. Makanan. Sedekah makanan itu utama sekali. Kenapa bisa begitu? Karena ternyata orang itu mampu bertahan hidup itu bukan karena punya harta yang banyak, bukan karena punya duit banyak, bukan karena punya mobil mewah, bukan karena rumah megah. Orang bisa bertahan hidup itu karena masih bisa makan. Bener enggak Pak? Bener. Bapak-bapak Minum, Pak. punya mobil Alphard 10 tapi lah enggak doyan makan. Lemesan. Lah iya, kira-kira bertahan hidup apa enggak Pak? Tidak, mati. Enggak, karena enggak bisa makan mobil kan. Iya, gerak. Nah, makanya betapa mulianya orang yang bisa sedekah Makan. makanan. Karena orang bertahan hidup ternyata itu bukan punya mobil banyak, tapi karena masih bisa makan. Bapak-bapak, hidup itu bukan Untuk makan. karena banyaknya itu, tapi karena masih bisa makan satu piring. Lah nanti semakin kita bertambah usia, semakin lama kita hidup di dunia ini, bukan semakin nafsu kita makan, tapi nafsunya dikurangi oleh Allah. Tuh, semakin lama kita hidup di dunia ini Pak, yang sekarang bapak-bapak Pak Firdaus 3 piring itu masih kuat, masih gagah. Nanti 10 tahun, 15 tahun lagi Pak, sepiring aja sudah Gak kuat. nggak kuat. Iya. Bener Pak. Nah, sekarang udah gitu. Iya. Kok cepet nian? Nampaknya ntar banyak. Apa Nah, itu. Nah, itu Allah kurangi kenikmatan-kenikmatan dunia karena tandanya kita akan pindah ke alam yang selanjutnya. Nah, ini karena ada tanda juga turun hujan. Salawat Naria ini, salawat Naria ini hujan. Ini Pak, jadi kata
eh, siapa ketua zaman sekarang Kiai Halwani, kata Mbah Halwani Purworejo, Pak, dawuh Mbah Halwani Purworejo, itu kalau musim hujan sholawat nariyahnya itu dikurangi karena sholat nariyah itu minta hujan. Itu dawuh Mbah Halwani, Pak, itu dawuh Mbah Halwani. Jadi kalau musim hujan sholawat nariyahnya dikurangi karena sholat nariyah itu minta hujan. Pantesan lah hujan terus oleh nariyah terus sampai banjir. Ya, itu bukan kata saya, itu dawuhnya Mbah Halwani. Jadi kalau musim hujan dipakai sholawat ini jangan ya, karena tuh. Jadi ini suara masih terdengar jelas nggih Pak nggih? Kita lanjut seketik meneh. Kemudian setelah sedekah makanan napa meneh Kanjeng Nabi untuk jadi muslim yang baik itu taqra'us salam. Kamu itu ngucapin salam, nyapa orang ke siapa? Ala man arafta, ke orang-orang yang kamu kenal. Oke, kalau ngucapin salam ke orang yang kenal mudah nopo gampang. Nah, kalau kita ngucapin salam ke orang yang kenal itu gampang atau susah, Pak? Gampang. Pak Mus, assalamualaikum, sehat? Gampang karena kenal. Anton, assalamualaikum. Sama kabar? Nah, gampang. Gampang karena kenal. Tapi ajaran Kanjeng Nabi itu salamnya bukan hanya alaman arafta kepada yang kenal mawon, tapi juga wa lam ta'rif kepada orang yang belum dikenal juga. Kinten-kinten, kira-kira kalau ngucapin salam kepada orang yang tidak dikenal itu gampang nopo susah? Susah. Bapak-bapak kalau mau coba betapa susahnya ngucapin salam ke orang yang tidak dikenal, besok pagi jalan di padat karya yang ramai dari ujung ke ujung, setiap ketemu orang assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Itu beratnya, Pak. Atau bapak-bapak di simpang Prabu Jaya itu berdiri bertegak dari pagi sampai sore cuma assalamualaikum, assalamualaikum. Kira-kira berat apa ringan, Pak? Nah, karena tidak kenal, Pak. Sekali ada yang kenal Kafir Dausma itu dari pagi sampai sore, apa orang yang tidak dikenal? Ya Allah, kasihan nih orang. Perasaan kemarin masih ngaji bareng, pagi-pagi lama itu berat, Pak. Ngucapin salam kepada orang yang tidak dikenal itu berat. Apalagi sekarang sudah zamannya orang itu mau nyapa kalau sama-sama punya jenggot. Leres apa leres? Kalau yang punya jenggot panjang ketemu yang tidak punya jenggot itu melengos. Itu bukan golongan aku, itu bukan jamaah aku, itu bukan kelompok aku. Tidak usah ditanya, tidak usah disapa karena tidak pakai jenggot. Iya. Sekarang zamannya makin itu yang pakai sarung sama yang pakai celana cingkrang tidak galak bertegur sama gara-gara masalah celana cingkrang sama sarung. Yang susah tidak pakai celana sama tidak pakai sarung. Oleh kiri kanan benar loh. Nah sekarang sudah zamannya kayak gitu. Nah itu bukan ajaran Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi tidak pernah memerintahkan kamu yang berjenggot, kalau ketemu yang berjenggot tegur sapalah. Tapi kalau tidak berjenggot jangan disapa karena tidak sunnah. Nah, itu bahaya, Pak.
kasihan yang memang gak punya jenggot, gimana mau menegakkan sunnahnya? Ya enak kalau ada jenggotnya nian, ada hormonnya, kan orang beda-beda. Ada yang sampai dikerok, diobat, dipakai apa namanya? Daus, apa namanya? Bukan, Minyak biraus. Minyak ulo. Sudah pakai telur udang, nggak tumbuh-tumbuh. Nah, Biar itu. Jadi ajaran Kanjeng Nabi itu padahal sangat luas. Pokoknya asal ketemu di masjid, mau pakai sarung, mau nggak pakai sarung, mau pakai celana, pokoknya ya assalamualaikum. Mau berjenggot, mau nggak berjenggot, mau kumisan, nggak berkumisan, ketemu di masjid ya assalamualaikum. Kan luas ya Pak. Ajaran Kanjeng Nabi itu betapa rahmatan lil alamin, betapa luas dan memang luar biasa jika benar-benar kita terapkan. Akhirnya itulah yang dikatakan sebagai perbedaan itu menjadi rahmat. Makanya malam hari ini kita ngajinya di tempat Mas rahmat. Alhamdulillah. Kanten ingkang saged kawula aturaken, itulah adab yang pertama, haknya seorang muslim terhadap muslim lainnya. Kalau ketemunya nyapa, kalau ketemu syukur-syukur ngucapin assalamualaikum. Assalamualaikum Pak, jangan Assalamualaikum nggak ada artinya itu. Kum, nah itu nggak ada kum. Assalamualaikum, lam. Nah itu nggak doain itu. Assalamualaikum, lam. Nah itu sama-sama nggak doain. Ya, kalau mau salam kumdet. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Nah itu, ayo, salam. Nah itu nggak ada itu. Tak taruh nanya. Nah, Ngapu pas salam sholat dan dijawab. Nah, jadi ada salam yang ada salam yang haram dijawab, ada salam yang kita tidak mau dengar jawabannya. Yang haram dijawab adalah salamnya imam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sholatnya itu haram dijawab karena membatalkan sholat fardu, sengaja batalin sholat fardu dosa. Jawab kayak gitu dosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Imam. Batal dosa. Itu salam yang tidak boleh dijawab. Ada salam yang kita tidak mau dengar jawabannya. Kita masuk alam kubur. Masuk ke kuburan. Assalamualaikum ya ahlul kubur. Assalamualaikum ya ahlul diyar. Itu kan salam kepada ahli kubur. Ahli kubur itu jawab karena disalami, tapi kita tidak galak dengar jawabannya, Pak. Lari. Iya, makanya itulah salam yang tidak mau kita dengar jawabannya. Bapak-bapak ziarah ke makam, walaupun makam orang tua, assalamualaikum Pak. Kalau jawab dengar Pak, waalaikumsalam. Oh, ini. Jadi ziarah apa balik Pak? Balik. Makanya itulah salam yang tidak mau kita dengar jawabannya. Jawaban dari para ahli kubur. Itu Pak Tarno.